Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Kembali lagi pada video pembelajaran IPA. Oh ya, kalian masih ingat kan tentang pencemaran lingkungan? Nah, di sini kita akan melanjutkan materi tentang pencemaran lingkungan yang ketiga, yaitu tentang pencemaran tanah. Kalian pasti sudah tahu kan ya pencemaran tanah itu seperti apa? Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini terlebih dahulu ya. Nah, dari video itu tadi ada yang tahu nggak kira-kira apa yang dimaksud dari pencemaran tanah itu? Ayo, ada yang tahu nggak ini? Ya, jadi pencemaran tanah ini merupakan suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia ini masuk dan mengubah lingkungan tanah. Di mana pencemaran ini tuh biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri dan penggunaan pestisida. Masuknya air permukaan tanah ini tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, di mana kecelakaan kendaraan seperti pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah. Dan air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya faktor penyebab dari pencemaran tanah itu apa? Berdasarkan dari video tadi, ada yang tahu nggak itu faktornya terjadi karena apa? Ya, jadi faktor pencemaran tanah itu ada 3. Yang pertama karena limbah domestik, yang kedua ada limbah industri, dan yang ketiga ada limbah pertanian. Untuk limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, yaitu seperti pedagang atau tempat usaha, serta tempat-tempat wisata, di mana limbah domestik tersebut itu dapat berupa limbah padat dan juga limbah cair. Yang pertama yaitu limbah padat. Nah, limbah padat ini tuh dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme, seperti plastik, kaleng minuman, dan bekas bahan bangunan yang dapat menyebabkan tanah tersebut menjadi kurang subur. Dan untuk limbah cair yaitu seperti tinja, deterjen, oli, cat, seperti itu ya. Jadi jika limbah tersebut meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Nah, kedua limbah tersebut yaitu padat dan cair, yaitu mempunyai dampak buruk bagi tanah hingga akhirnya dapat mengganggu keberlangsungan makhluk hidup tanpa kecuali kehidupan manusia itu sendiri. Apalagi untuk limbah padat yang merupakan bahan pencemar yang akan tetap utuh hingga 300 tahun yang akan datang. Seperti contohnya itu bungkus plastik yang dibuang ke lingkungan dan itu akan tetap ada selamanya. Dan faktor yang kedua yaitu limbah industri, di mana limbah industri itu berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri ini tuh juga dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu limbah industri padat dan juga limbah industri cair. Limbah industri berupa limbah padat ini tuh merupakan hasil buangan industri berupa padatan. Misalnya, sisa pengolahan pabrik gula, kertas, serta pengawetan buah, daging, dan juga lain-lain. Limbah industri berupa limbah cair ini tuh merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya, sisa-sisa pengolahan industri, pelapisan logam, dan industri kimia lainnya. Dan faktor yang ketiga yaitu limbah pertanian, di mana Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani. Akan tetapi karena ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuannya, atau caranya itu tidak tepat. Akibatnya, limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik itu menyuburkan tanah atau tanaman tanah itu menjadi tercemar. Misalnya, pupuk urea dan pestisida untuk memberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya,
kesuburan tanah itu berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena unsur hara yang ada di dalam tanah semakin berkurang. Penggunaan pestisida ini tuh bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme, di mana mikroorganisme ini tuh berguna di dalam tanah. Padahal kesuburan tanah itu bergantung pada jumlah organisme yang ada di dalamnya. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus itu akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya dampak dari pencemaran tanah itu apa? Ya, dampak dari pencemaran tanah itu salah satunya yaitu kesehatan. Dampak pencemaran tanah ini pada kesehatan itu tergantung pada tipe polutan, di mana jalur masuk itu ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Contohnya saja, kromium berbagai macam pestisida dan herbisida yang merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Dan timbal itu sangat berbahaya bagi anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Berbagai pelarut yang mengandung klorin dapat merangsang perubahan pada hati dan ginjal, serta penurunan sistem saraf pusat. Nah, ada beberapa macam dampak pencemaran yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam pada kulit untuk paparan kimia. Pada dosis yang besar, pencemaran tanah ini tuh dapat menyebabkan kematian. Nah, selain kesehatan manusia yang terganggu, pencemaran tanah ini tuh juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal ini tuh dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun dan berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini tuh dapat menyebabkan perubahan metabolisme dan mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya, perubahan ini tuh dapat memusnahkan beberapa spesies premier dari rantai makanan dan dapat memberikan akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Nah, jika dilihat dari faktor dan dampak pencemaran tanah itu, ada yang tahu nggak? Kira-kira bagaimana cara menanggulangi pencemaran tanah ini? Ya, jadi cara menanggulangi pencemaran tanah ini tuh ada dua cara, yaitu dengan cara remediasi dan juga cara bioremediasi. Ada yang tahu nggak ini? Remediasi dan bioremediasi itu seperti apa? Ya, remediasi itu merupakan kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar, di mana ada dua jenis remediasi tanah, yaitu remediasi in situ dan juga ex situ. Pembersihan in situ ini tuh merupakan pembersihan lokasi, atau pembersihan ini tuh lebih mudah dan juga murah. Pembersihan ex situ meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu, di daerah yang aman, tanah tersebut itu dibersihkan dari zat pencemar. Caranya itu, tanah tersebut itu disimpan di bak atau tangki yang kedap udara, kemudian dicampurkan zat pembersih, dan zat pembersih tersebut itu dipompakan ke bak atau tangki tersebut, dan selanjutnya zat pencemar tersebut itu dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Dan pembersihan ini tuh jauh lebih mahal dan juga rumit. Dan cara yang kedua yaitu dengan cara bioremediasi, di mana bioremediasi ini tuh merupakan proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu jamur dan bakteri. Bioremediasi ini tuh bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang tidak beracun. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesikular arbuskular mycorrhiza atau biasa disebut dengan FAM. Jamur FAM dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah. Jamur tersebut tidak dapat berperan langsung karena menstimulir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain seperti bakteri tertentu, jamur, dan lain-lainnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi pencemaran lingkungan pada tanah. Semoga kalian mengerti dan dapat difahami dengan baik. Oke, karena pembelajaran kali ini telah selesai, mari bersama-sama kita mengucap Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video kali ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.